Bisa Gimana dibuka, suara Pak? saya sekarang? Ya, Sudah? puji Tuhan. Dengar suaranya bagus, bagus. Oke. Ya, oke, suaranya bagus. Oke. Baik, saya langsung aja ya kepada beliau, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian Ya. bagaimana dia Pak NN ini mengalami Tuhan dan baik. Sekarang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus ya, Pak NN ya. Sudah sungguh-sungguh ya percaya Yesus ya. Oh, percaya sangat, sangat luar biasa. Oh, haleluya. Nyata di Haleluya. dalam hati saya nyata. Oke, siap. Nah, pertanyaan pertama, ini ada beberapa pertanyaan. Kita langsung talk show aja ya. Bagaimana kehidupan Anda sebelum Oke. mengenal Tuhan Yesus? Kehidupan Ya, saya sebelum mengenal bisa Tuhan langsung Yesus dijawab. itu, ya bisa, tidak punya iman, keji, Oke. tidak punya rasa belas kasihan. Wow. Ya. Oke. Mm. Terus apa yang Anda alami dulu? Itu apa saja? Mungkin kejahatan, kenakalan apa saja yang Anda jalani? Oh, maksiat. Maksiat itu tiada hari tanpa maksiat. Narkoba. Narkoba bukan jenis yang kadar rendah. Ini kadar tinggi seperti sabu, putau, dan Inex. Oke. Jangan sekali-sekali pakai itu. Ya. Oh, itu Oke, kadar selain berat. narkoba mungkin? Soalnya efeknya itu Kalau maksiat. Kalau Sakau nggak punya uang, kita nodong, rampok, mencuri. oh, iya. Itu udah hal Baik, biasa baik. di dalam kehidupan saya. Oke, baik. Mungkin saya boleh tanyakan, Anda terkena HIV/AIDS-nya itu karena jarum suntik atau dengan hal yang lain? Oh, itu maksudnya selalu perempuan. Terus ada tato, jarum tato mungkin. Tubuh saya dipenuhi tato. Udah gitu perempuan. Jadi setiap dapat uang hasil dari kejahatan itu kita foya-foya. Oke, baik. Jadi Foya-foya Anda diskotik, tertular perempuan. HIV/AIDS. Oke, baik. Anda tertular HIV/AIDS berarti Ya. karena memang selain jarum yang dipergunakan pada saat tato juga Anda melakukan hubungan seksual ya begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Iya, ketika betul. Anda melakukan itu semua ada kebahagiaan, ada Nggak ada kebahagiaan. Happy hanya sementara, senyum hanya hiasan. Merasa bangga, merasa puas, tapi kosong. Oke. Nggak ada kenyamanan. Selalu dihantui hidup saya. Oke. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kok bisa tahu kalau Anda divonis seorang yang mengidap HIV itu bagaimana awalnya? Awalnya saya sakit biasa seperti pusing, mual, seperti gejala tifus. Gejala tifus, saya masuk rumah sakit, dikira COVID-19 karena panas, turun naik, terus sakit tenggorokan, nyeri lambung, sesak napas. Akhirnya saya di swab PCR, hasilnya negatif, tapi saya disuruh cek darah lagi,
ternyata sel darah putih saya turun. Dokter masih ragu di situ. Terus saya disuruh cek darah lagi, CD4. Di situ saya divonis HIV. Bukan HIV aja, udah divonis AIDS stadium akhir. Karena gejalanya luar biasa. Di situ saya sudah tidak bisa jalan. Tubuh gemetaran, rambut rontok, pendarahan. Kalau bangun, mual. Rasanya kalau melek mata mau muntah. Oke. Saya divonis HIV seperti itu. Ya, hanya bisa pasrah, putus asa. Tapi saya sadar kelakuan saya dulu. HIV ini seperti bom waktu. Dia nggak sakit langsung. Seperti Bu Pendeta bilang, kita gesek ATM. Tapi nanti, pada akhirnya, seperti ini. Oke. Berarti kalau Anda bicara tadi sempat taunya karena Anda lemah dan di swab, berarti ini belum terlalu lama ya? Anda divonis HIV ini berarti pada bulan apa? Anda ingat? Desember 2020. Awal. Wow. Oh, awal Desember. Jadi hanya baru beberapa waktu yang lalu ya. Begitu ya. Oke. Iya. Baik, tapi gejalanya sudah rasakan. Oke. Iya, Baik, gejalanya saya sudah rasakan. Oke. Ya, baik. Tadi Anda sudah mengungkapkan perasaan Anda ketika Anda divonis HIV/AIDS itu berarti Anda mengakui bahwa ini kesalahan-kesalahan Anda begitu ya? Iya, aku mengakui kesalahan-kesalahan saya. Bahkan saya pengen putar kembali gitu seperti dulu. Saya tidak mau melakukan itu, tapi penyesalan. Tapi nasi sudah jadi bubur. Kacau. Hidup saya kacau setelah divonis. Gak ada masa depan. Sempat saya mau bunuh diri. Dengar itu. Dokter bilang, bukan HIV. HIV masih bisa ditekan. Tapi kalau AIDS itu udah tahap akhir loh. Tinggal nunggu waktu aja. Soalnya gejalanya udah berat. Apa yang dikatakan dokter? Saya pikir bunuh diri. Oke, baik. Apa yang dikatakan dokter? Ya, ketika mengetahui penyakit Anda itu, apakah ada vonis dokter yang mungkin berhubungan dengan apa? Apakah ada vonis dokter yang berhubungan dengan mungkin sisa umur Anda sekian lama begitu? Ada vonis dokter? Di vonisnya enggak, cuman dia bilang ini udah berat. Gejalanya udah bukannya HIV, udah naik ke tingkat jadi AIDS. Jadi udah sulit buat diobati. Soalnya gejalanya udah parah. Saya nggak bisa bangun, gemeteran, sesak napas, ada kelenjar di jantung, infeksi paru-paru, fungsi hati saya lemah, imun saya 8, normalnya 100, sel darah putih saya 3.300, normalnya 4.400. Dan sel darah merah saya 10,
di perbatasan, jadi nggak bisa ditransfusi. Dan transfusi nggak boleh, jadi ada pembekuan darah. Di situ saya udah divonis AIDS stadium akhir. Dan saya baik. terbaring di tempat tidur aja. Baik. Berarti dengan apa yang Anda kerjakan pada masa lalu ada harga yang harus dibayar. Artinya Anda menabur sesuatu yang buruk. Terus kemarin ini Anda benar-benar menuai ya. Mungkin selain karena dapat HIV, apalagi yang Anda alami begitu dari taburan Anda yang dialami ya seperti ini salah satunya, dan selalu dihantui rasa bersalah. Anda sempat dikucilkan, mungkin dikucilkan begitu, atau ada keluarga yang tidak bisa terima? Oh, enggak ada. Jadi saya dari Surabaya pulang, saya bilang sama mama saya, sama papa saya mau meninggal di rumah aja. Mau meninggal di rumah mah, Pak, saya ingin meninggal di rumah aja. Tolong rawat saya. Soalnya saya udah nggak bisa apa-apa di situ. Oke. Kenapa? Dia bilang kenapa? Tapi saya jujur, saya HIV. Tapi nggak ada yang ngucilkan saya. Semua terima saya. Semua sayang saya. Semua dukung saya. Wow. Dan Puji semua Tuhan doakan ya. saya. Bersyukur. Ya. Puji Tuhan, bersyukur punya keluarga yang masih tetap bisa terima begitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Usia Anda berapa sekarang? Benar. Usia Anda? 34. Usia Anda berapa? 34. 34 tahun. 34 Baik. tahun. Oke. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana awalnya Anda bisa mengenal Yesus lebih sungguh-sungguh begitu? Bagaimana awalnya? Awalnya banyak. Saya belum kenal pendeta ya. Jadi banyak saudara-saudara saya doain. Ada kakek ipar saya, oh aku kenalin nama pendeta ini. Pendeta ini. Dia banyak doain saya, ayo kita berdoa kenal Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus. Tapi dulu saya nggak begitu percaya. Nggak percaya adanya Tuhan. Dan begitu kenal pendeta, diajakin berdoa, saya terima satu hadiah ini. Saya divonis HIV tidak meneteskan air mata. Tapi saya diberi ini, saya berdoa, air mata saya jatuh. Saya mohon ampun di tempat tidur. Saya belum bisa bangun, saya belum bisa makan. Makan keluar. Saya peluk ini, saya berdoa, mohon ampun. Di situ saya kenal Tuhan. Di situ saya percaya adanya Tuhan. Saya netesin air mata. Tapi saya pasti vonis HIV AIDS stadium akhir, saya nggak nangis. Karena saya tahu itu perbuatan saya dari dulu. Tapi saya mengenal ini. Air mata saya jatuh. Saya berdoa mohon ampun. Kasih kesempatan saya buat lebih mengenal lebih dalam. Selang 2 hari saya bangun dari tempat tidur. Tidak merasakan apa-apa. Dan saya sehat. Saya check up lagi. Semua yang tadinya turun jadi naik. Dan saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tadinya saya merasakan kambuh yang luar biasa, sakit yang luar biasa di belakang punggung saya. Tulang sumsum saya. Oke. Ya. Baik.
jadi ada sesuatu yang berbeda tentunya ya ketika Anda benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat begitu ya Pak NN ya. Betul, nyata dalam hidup saya. Luar biasa. Oke, baik. Pertanyaan saya begini, setelah Anda sungguh-sungguh terima Yesus dan Anda merasakan sebuah kesembuhan yang Anda terima, apakah sekarang ini masih ada kekhawatiran? Mungkin ada kekhawatiran lagi? Timbul kekhawatiran? Saya sudah nggak ada khawatir. Udah nggak ada khawatir. Tadinya saya khawatir, wah saya mati kemana ya? Saya meninggal kemana ya? Tapi saya nggak khawatir sekarang. Saya belum dinyatakan sembuh. Karena HIV belum ada obatnya. Paling bisa ditekan. Dan umur saya nggak lama. Tapi saya nggak khawatir. Karena saya udah mengenal Yesus. Sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya nggak khawatir. Baik, baik. Jadi memang ya kita ketahui saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, HIV AIDS itu sampai hari ini memang belum ada obatnya. Namun memang yang bisa merasakan kesembuhan itu adalah pribadinya masing-masing orang yang mengalaminya. Jadi hari ini kita mendengar bahwa Pak NN merasa sudah berbeda, sudah bisa aktivitas lagi. Saya melihat seperti orang yang tidak sakit. Saya kemarin sempat video call dengan dia dan seperti tidak orang sakit begitu ya. Seperti orang yang sehat begitu, puji Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda mendapatkan kekuatan dari Ibu Eli sehingga Anda bisa diundang di acara ini? Bagaimana Anda bisa mengenal Ibu Eli dan mendapatkan? Saya seperti punya saudara baru. Jadi kayak ada ajakan malaikat. Ayo datang, ayo datang. Saya terima. Tadi hati saya nggak menerima. Saya terima. Di situ saya merasakan hal yang luar biasa. Saya berterima kasih sama kakak ipar saya yang sudah mengenalkan Bu Pendeta Eli. Sama hadiahnya terima kasih. Ini yang mengubah saya. Ini yang mengubah saya, yang bangkitkan saya dari keterpurukan, rasa sakit yang luar biasa. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur, saya tidak bisa bangun. Saya bisa tersenyum, saya bisa ketawa. Tadi dunia saya sudah hancur, sekarang saya punya semangat. Masih ada waktu untuk memperbaiki semua. Oke, baik. Terima kasih saya juga udah mengenal Yesus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Baik, untuk yang terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir buat saya, buat Anda. Apa yang Anda akan lakukan setelah ini? Apakah Anda juga akan bersaksi kemana-mana lagi untuk menguatkan lebih banyak orang? Oh, siap. Di dalam Tuhan harus siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tuhan pasti pakai Pak NN ya. Berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Siap. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak NN ya. Next time kita akan mendengar lagi kesaksian dari beliau. Shalom semuanya, yuk kita berdoa dulu. Bapa, kami menyerahkan acara Zoom ini dalam tangan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian dari firman kebenaran-Mu untuk kami hidup di akhir zaman ini, hidup dan apakah Tuhan bukan pakat keinginan kami yang bergabung malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Akhir kata segala yang didengar ialah takutlah akan Allah, ya. Dan yang kedua, berpeganglah pada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Saudara lihat ya, yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Ya, saudara lihat hari-hari ini kalau menjelang akhir zaman, ya, kita tahu bahwa kehidupan ini akan berakhir.
Dan satu yang perlu saudara tahu, bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa apa yang akan Allah bawa dalam setiap perbuatan itu ke pengadilan, ya. Baik itu tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Makanya jadi anak Tuhan hari ini, kita sadar bahwa kita ini punya kewajiban. Apa yang kita pengkhotbah katakan? Yang pertama, takut akan Tuhan. Ya, yang kedua, taat akan perintahnya, saudara. Hari ini kita semua mau belajar untuk taat akan perintah Tuhan. Kita semua hari ini jangan sampai hidup ini kita enggak mau dengar-dengaran akan Tuhan, kita mau menuruti keinginan hati kita sendiri, ya. Kita nggak bisa, saudara, hari-hari ini. Kita semua mau belajar untuk hidup takut akan Tuhan dan taat akan perintahnya. Ya, saudara akan lihat bagaimana hidup takut akan Allah. Ya, sebelum saya menjelaskan, saya pernah melayani seorang pasien HIV. Ya, dan ini karena yang kesaksian belum, saya lanjutkan dengan kesaksian. Saya pernah melayani satu orang pasien HIV. Usianya masih muda. Waktu ketemu saya, umurnya di bawah 30. Ya, dan ketika kita layani, ya, hari itu kita layani supaya dia hidup dalam pertobatan, ya, dan dia meninggalkan cara hidup yang lama. Hari itu dia mengalami mujizat, saudara. Dia mengalami satu kesembuhan, ya, dan ketika dia mengalami kesembuhan itu luar biasa. Banyak orang bilang ini mujizat, padahal stadiumnya lumayan parah, saudara, ya. Tapi hari itu dia punya nafsu makan. Biasanya kalau orang pasien HIV itu nggak punya nafsu makan, ya, badannya kurus gitu. Tapi ini makannya banyak, sehat, bahkan bertahun-tahun ketika dia hidup dalam takut akan Tuhan, dia hidup dalam keadaan sehat. Tapi saudara lihat, ketika saya melihat bagaimana proses kehidupannya, dia takut akan Tuhan. Dan ketika hari itu dia mengalami proses beberapa tahun kemudian, ya, dia itu mengalami, dia bilang ini, Bu Eli, apa yang saya alami itu sebagai akibat dari sebab akibat yang saya lakukan di masa lalu. Saudara tahu waktu suaminya selingkuh, dia balas suaminya selingkuh, ya, dia balas dengan gaya hidup yang free, ya, setiap malam dia ke tempat dugem, dia hidup free sex dan sebagainya. Dan akibatnya dia kena penyakit itu. Makanya hari ini setiap apapun perbuatan itu diampuni. Tapi ketika dia bilang gini, nyeselnya itu luar biasa, saudara. Bukan hanya, saudara tahu dia kehilangan satu masa depan yang besar. Bahkan hari itu dia bilang, akibat saya suka minum obat-obatan, ya, akibat dia suka minum seperti jenis pil narkoba, otaknya sendiri apa? Banyak orang dia bilang gini, saya ini sekarang tell me, Bu Eli, ya, telat mikir. Otaknya itu lemot, saudara, karena pengaruh daripada apa yang dia konsumsi. Saya cuma bilang hari ini hidup takut akan Tuhan. Hari ini hidup di dalam satu pertobatan. Ya, saudara, kalau melihat jalan hidupnya sendiri, saya juga berkata, kalau bukan kasih karunia, kita semua hari-hari ini hiduplah takut akan Tuhan. Yang kita lihat bagaimana hidup takut akan Allah. Amsal 8 ayat 13. Yuk kita lihat, hidup takut akan Tuhan itu gimana, saudara? Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan, ya, ialah membenci kejahatan. Saudara lihat ya, aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ya, itu yang pertama. Saudara lihat yang kedua, Galatia 6 ayat 7. Ya, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Lihat ya saudara, apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Walaupun dosa itu diampuni, tapi harga yang harus dibayar itu selalu mengikuti. Saudara lihat apa yang ditakut akan Tuhan itu 3 hal. Yang pertama, ya, benci kejahatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sesat. Hari ini kalau engkau tahu hidupmu ini sudah tersesat, ya, jangan diterus-teruskan dengan nikmatnya dosa. Kita perlu hari ini, saudara, orang kalau sudah tersesat, ya, diterusin,
kembalinya tambah panjang nggak, saudara? Kalau saudara sedang tersesat di hutan. Nah, seperti itulah perbuatan dosa. Kalau hari ini kita tahu bahwa ini sudah tidak benar, ya, ini sudah tidak benar. Ada beberapa ibu-ibu yang berkata gini, Bu Eli, sejak saya ditinggal suami saya selingkuh, saya kan kesepian. Saya ini sekarang lagi TTM sama suaminya orang juga, Bu Eli. Tidak apa-apa ya, Bu Eli. Saya bilang, yang namanya dosa itu enggak perlu. Dia bilang ini, Bu Eli, kalau saya mau ninggalin saya sudah terlanjur sayang, perlu waktu, Bu Eli. Saya bilang, kalau dosa enggak perlu waktu, proses perlu waktunya Tuhan. Karena memang di dalam proses itu kita sabar menantikan waktunya Tuhan. Tapi kalau dosa enggak perlu tunggu waktu. Kalau sudah tahu ini dosa, kita harus cepat-cepat untuk segera berbalik, untuk jangan sesat. Amin. Yang ketiga yaitu jangan mempermainkan Tuhan. Ya, kita baca Galatia 6 ayat 8 sampai 9. Yuk baca sama-sama. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Orang yang punya sikap hidup takut akan Tuhan, ya, yang tadi bagaimana takut akan Tuhan, benci kejahatan, jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan. Hari-hari ini, kalau saudara punya roh takut akan Tuhan, yuk kita jangan mempermainkan Tuhan dengan dosa. Benci sama kejahatan, jangan benci manusianya, ibu-ibu, ya, jangan benci suamimu, manusianya jangan dibenci, yang dibenci dosanya, kejahatannya dibenci tidak apa-apa, tapi manusianya jangan dibenci. Ya, bagaimana sikap kita di Galatia 6 ayat 18? Yang pertama, sikap takut Tuhan itu gimana? Yaitu hari ini jangan menabur dosa. Yuk hari ini kita mau menabur benih kebenaran, walaupun disakiti itu sakit. Ya, saya belajar, saudara. Saya belajar ketika ada orang yang hari itu, ya, saya sungguh praktek, saudara. Waktu saya mengetik untuk melepaskan pengampunan, tuh air mata saya itu bercucuran, saudara. Ya, ada beberapa orang yang mungkin tidak senang dengan apa yang saya lakukan. Ya, ada beberapa orang yang langsung hari itu, ya, langsung dia mengatai saya, katanya saya ini memberitakan firman Tuhan itu supaya saya dikenal orang, supaya saya yang terkenal. Ya, saya cuman diam aja hari itu. Kalau itu saya dulu, ya, saya akan berani maki-maki dia. Saya akan marah, saya akan langsung spontan, langsung saya bilang, kamu ada urusan apa dengan saya? Tapi ketika saya mengerti firman, Tuhan berkata, yuk kamu jangan menabur dosa sudah mulai sekarang. Roh Kudus mengingatkan saya, sabar. Sudahlah belajar kerendahan hati untuk meminta maaf. Saya dengan kerendahan hati saya bilang, saya minta maaf. Saya tetap yang namanya manusia, saya punya banyak kelemahan. Jangan melihat saya seperti Tuhan. Yang jadi idola siapapun tetap Yesus, bukan saya. Saya tidak perlu diidolakan manusia, karena saya tetap manusia yang punya kelemahan dan kekurangan. Hanya Yesus manusia yang sempurna. Ya, yang kedua, roh mengendalikan daging. Itu gaya hidup. Hari-hari ini kita semua perlu punya gaya hidup. Saya sering ngajari jemaat Victory. Ya, jangan sampai daging yang mengendalikan roh. Mulai hari ini berikan remote itu kepada Roh Kudus. Apapun yang saudara pingin lakukan hari ini, kalau Roh Kudus berbicara, sabar ya, ngampuni. Jangan lagi emosi, jangan lagi hidup di dalam dosa, jangan TTM. Sudahlah, dosa tetap dosa. Memang hari itu mungkin tidak langsung saudara bisa hari itu berbuat salah, saudara langsung terima hukumannya. Tapi tetap, makanya firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita itu pasti menuai, saudara. Ibu-ibu yang disakiti hari ini, jangan jemu-jemu untuk terus berbuat baik sama suamimu. Ya,
Jangan pernah berhenti untuk menabur benih kebenaran. Saudara, jangan karena emosi sakit hati menabur dosa dan roh yang terus harus mengendalikan daging. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah kalah dengan kejahatan suamimu, pasangan hidupmu, mertuamu, mungkin iparmu yang merampas hakmu hari-hari ini. Saya ajari buat ibu-ibu hari ini peperangan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Sering kali orang tanya, Bu Eli, masa sih orang bersalah kita tidak punya perbuatan apa-apa? Kita kan harus iman tanpa perbuatan, kan mati Bu Eli. Perbuatan kita apa? Saudara perlu tahu, mengampuni itu perbuatan, saudara. Mendoakan pasangan yang menjengkelkan hati, memberkati itu perbuatan. Hari ini saudara mengampuni, mengasihi itu perbuatan orang benar. Itu yang dimaksud sikap takut akan Tuhan, perbuatannya jangan menabur dosa. Yang kedua, roh yang mengendalikan daging. Yang ketiga, jangan jemu-jemu berbuat baik. Hari ini saudara percaya, peperangan yang sesungguhnya memenangkan seseorang. Saya praktek saudara, dan itu ilmunya luar biasa. Saudara pikir dengan saudara mengalahkan kejahatan pasangan hidupmu dengan kebaikanmu, itu bukan peperangan, itu peperangan saudara. Saudara perlu tahu, ketika saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, roh Allah itu bergerak. Ketika saudara membalas kejahatan dengan kasih, kasih itu Allah sendiri. Pada waktu saudara membalas kejahatan pasangan hidupmu, suami dengan kebaikan, maka di situ pasti terjadi roh Allah yang akan bergerak untuk menarik suamimu yang hari itu jalannya tersesat menuju ke jalan kebenaran. Siapapun yang kita pergumulkan hari-hari ini, yang menurut kacamata kita begitu sangat menyakitkan, tapi ketika kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, percayalah, kebaikan kita akan memenangkan orang yang jahat kepada kita untuk tetap menjadi yang terbaik di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi yang kedua, yuk taat akan perintahnya. Bagaimana taat akan perintahnya? Dan saudara akan lihat nanti hasilnya. Kalau orang takut akan Tuhan, menjalankan kewajibannya, dan taat akan perintahnya. Yuk baca 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari siapa? Iblis, saudara. Ya, lihat. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Makanya tadi saya berkata, jangan pernah menabur benih dosa. Karena kalau saudara berkata, aku ini anaknya Tuhan, aku ini orang Kristen yang sejak lahir aku sudah melayani, tapi kalau saudara terus hidup berbuat dosa, firman berkata apa? Sebab iblis itu berbuat dosa dari mulanya. Kalau kita berbuat dosa, kita berasal dari iblis. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Siapa yang bilang hari-hari ini banyak orang, Bu Eli, mana mungkin sih orang tidak berbuat dosa. Saudara percaya, kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin memiliki benih ilahi, kita semakin hari akan semakin, kalau saudara berbuat dosa, saudara akan bilang gini, aduh hatiku tidak damai. Nah, itu berarti benih ilahi itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara akan merasakan kok tidak enak ya kalau berbuat dosa. Aku harus cepat-cepat membuang dosa supaya damai sejahtera. Itu sudah sinyal saudara. Benih ilahi itu ada di dalam saudara dan saya. Saudara lihat ayat berikutnya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya. Ini saudara ya, kita bahas. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Apa tandanya? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya.
Lihat ya saudara, kalau hari ini saudara mau taat akan perintah Tuhan, kita semua akan berbuat kebenaran. Yang kedua, kita akan mengasihi saudara kita. Orang yang tidak bisa mengampuni, mengasihi siapapun sesama kita, itu berarti bukan anak-anak Allah dan bukan berasal dari Allah. Ingat ya saudara, kalau saudara tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni, berarti dalam hidup saudara dan saya perlu dipertanyakan. Saudara mengaku orang Kristen sejak lahir bukan jaminan. Karena Tuhan melihat tidak ada benih ilahi. Makanya nanti kalau saudara pulang ya ke rumah Bapak, jangan kaget. Kalau Tuhan bilang gini, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena dilihat benihnya bukan benih ilahi, bukan benih Allah, tapi benihnya benih iblis. Itu yang perlu saudara hari ini. Makanya Tuhan bilang gini, masalah itu di dalam kedaulatanku. Tapi kita tidak bisa kompromi dengan dosa, karena kewajiban setiap saudara dan saya hari ini 2T. Takut akan Tuhan dan taat akan perintahnya. Taat akan perintahnya itu bagaimana saudara? Ketika saudara hari ini, 3 hal kalau saudara menjalankan kebenaran. Saya sudah tulis, saya sudah bikin quote-nya. Ya. Yang pertama, ada 4 hal hari ini. Bagaimana taat akan perintahnya? Berhentilah berbuat dosa. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27 ya. Saudara lihat Ibrani 10 ayat 26 sampai 27 sehingga hari-hari ini kita akan berlomba-lomba. Kalau saudara dengar tadi firman, kita ini sedang dibawa menuju akhir zaman dan akan melihat pengadilan. Kalau sudah bicara pengadilan, saudara harus tahu syaratnya apa. Tadi Tuhan sudah berkata di firman-Nya, syaratnya kewajibanmu lakukan. Karena hari-hari ini kita mau hidup saudara dan saya menikmati hidup kemenangan, kekal, bahagia selama-lamanya. Bagaimana Ibrani 10 ayat 26-27? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Hari ini sebelum kehidupan berakhir, yuk kewajibanmu untuk takut dan taat akan perintahnya. Berhenti saudara berbuat dosa. Ya, jangan pikir kalau jadi orang Kristen Senin sampai Sabtu berbuat dosa, Minggu penyucian dosa. Ini loh firman. Jika kita sengaja saudara berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa. Yang ada cuman kematian yang mengerikan, saudara. Penghakiman, api kekal yang dahsyat menghanguskan. Hari ini kita semua, yuk jangan jadi anak Tuhan yang gampang, saudara. Yang gampang emosi, gampang marah dikit-dikit. Kita mau hari ini benar-benar menjalankan kewajiban di masa-masa yang sudah benar-benar diambang batas, saudara. Kita semua hari ini bukan kewajiban mengumpulkan harta sekaya-kayanya, tapi kita mau kaya di hadapan Tuhan. Amin. Dengan 2T tadi, takut, taat, saudara. Hormati Tuhan, walaupun tidak ada sepasang mata yang melihat kalau saudara lagi korupsi, saudara mungkin atasanmu tidak tahu, tapi saudara pikir, waduh ini cepat kaya di masa pandemi. Saudara perlu tahu, mata Tuhan itu melihat apa yang saudara lakukan. Apalagi saudara orang Kristen yang bertahun-tahun mengenal kebenaran, jangan korupsi, jangan berzina, jangan selingkuh. Tapi itu saudara langgar karena saudara punya alasan Tuhan.
Tuhan kau mengerti, aku butuh TTM, aku butuh teman tapi mesra, supaya aku bisa hidup bahagia. Saudara, tidak bisa seperti ini. Kita semua hari-hari ini mau berhenti berbuat dosa. Yang kedua, berhenti nyaman dengan dosa. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36 ya. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Berhenti nyaman dengan dosa. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berikutnya 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara dan saya hari ini, kalau saudara lihat kehidupan hari ini, jangan pernah nyaman dengan dosa, saudara. Kita ini semua adalah hamba yang sudah dimerdekakan. Kita bukan menjadi hamba dosa. Saudara dan saya tidak bisa nyaman, oh enak ya, di TTM diperhatikan, oh enak ya, hidup semau-maunya, sembrono, mau marah ya marah, mau maki-maki orang ya maki-maki, oh enggak apa-apa. Saudara, hari ini jangan pernah nyaman dengan dosa. Kalau saudara tahu bahwa status saudara adalah hamba yang sudah dimerdekakan, saudara hari ini jangan pernah nyaman dengan dosa. Kita hari ini benar-benar sungguh-sungguh merasa sudah tidak nyaman. Itulah sinyal bahwa ketika saudara sudah tidak nyaman dari dosa, saudara cepat keluar. Jangan terus hidupi. Yang ketiga, apa? Berhenti kompromi dengan dosa. Ibrani 12 ayat 14b. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Hari ini kita tidak mau kompromi dengan dosa. Kita tahu kalau kita kompromi dengan dosa, kita kejar apa, saudara? Kejar hidup kudus. Kejar hidup hari itu bercela di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita hari ini tahu bahwa hidup itu tidak boleh kompromi dengan dosa, kita akan kejar kekudusan, saudara. Kita akan terus kejar yang namanya hidup kudus, walaupun untuk hidup kudus itu tidak gampang. Sakit. Orang lain bisa kaya dengan korupsi, saudara harus hidup jujur. Mungkin saudara harus kehilangan pekerjaan karena saudara harus hidup jujur. Tapi percayalah, kalau kita tahu bahwa kita hambanya Tuhan, kita sudah dimerdekakan, kita hari ini akan berhenti dengan dosa. Kita tidak akan nyaman dengan dosa. Dan kita akan berhenti berkompromi dengan dosa. Itulah ketaatan akan perintah Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat apa tadi? Hiduplah mengasihi sesama. Saya beri satu ayat ya. Kalau saya ini ayat ini yang membuat saya bertobat, saudara. Kalau saya tidak ngampuni, saya baca ayat ini, saya gemetar, saudara. Makanya ayat ini jadikan waktu saya baca ayat ini, saya bertobat di hadapan Tuhan. Yuk kita baca 1 Yohanes 3 ayat 14 ya. 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14 ya. Yuk kita baca sama-sama. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lihat ya saudara, Yesus sudah memindahkan saudara loh ya, dari dalam maut ke dalam hidup. Itu berarti jaminan kita hari ini, kalau kita benar-benar hidup takut taat Tuhan, kita semua akan berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Lihat, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, tetap di dalam mana, saudara? Tetap di dalam mana? Di dalam kehidupan kekal. Saudara baca loh ayat ini. Tetap di dalam maut. Makanya ibu-ibu yuk hari ini sesakit apapun jangan lebay ya. Saya baca ayat ini ayat yang membuat saya bertobat. Tuhan itu mengingatkan kamu, mas, biarpun jadi orang Kristen sejak lahir, sudah sumbang gereja, kamu sudah melayani, tapi kalau hatimu tidak bisa mengasihi suamimu, tidak bisa mengasihi orang yang menyusahkan hidupmu, percuma. Kamu tetap di dalam maut. Wow, waktu Tuhan menjelaskan ayat ini, saya baca, saya bertobat, saudara. Hari itu siapapun yang menyakiti saya tetap berkata saya mau mengasihi.
Walaupun untuk mengasihi tidak gampang, harus punya kerendahan hati, minta maaf walaupun dicaci maki, iya tidak apa-apa. Ampuni saya kalau ada salah ya saya minta maaf. Itu yang harus saudara lakukan. Ini kewajiban saudara dan saya. Hari ini kita jangan dibodoh-bodohi iblis. Saudara cuman fokus dengan kewajibanmu ngumpulin hartamu. Hari ini kewajibanmu, hari ini mau menyekolahkan anak-anakmu supaya masa depannya luar biasa. Saudara cuman kewajibannya hari ini adalah mengejar kenyamanan, hidup bahagia. Tapi kalau saudara tidak pernah sadar bahwa kewajiban saudara hari ini, kita ini hari ini bahaya saudara. Kita sudah dipindahkan Yesus dari dalam maut ke dalam hidup, tapi pilihan di tangan saudara. Kita diberi kepilihan, sudah diberi satu batasan. Ini loh ya, kalau kamu tidak bisa mengasihi, kamu itu tetap di dalam maut. Tapi saudara milih benci terus, saudara milih tidak bisa mengampuni, saudara milih dendam, saudara milih hidup saudara tetap hidup di dalam kepahitan. Siapa yang menentukan hidup saudara? Ya saudara sendiri. Tidak bisa nyalain Tuhan. Karena firman sudah berkata jelas aturannya ada kewajiban. Karena kita semua akan dibawa di dalam satu pengadilan saudara. Coba saudara lihat ini yang luar biasa upahnya ya. Kalau saudara sudah baca Yesaya 33 ayat 14-16, hari ini kita semua akan mau hari ini buang dosa, berhenti berbuat dosa, berhenti nyaman dengan dosa. Hari ini berhenti kompromi dosa. Yuk Yesaya 33 ayat 14-16. Satu ayat lagi kita selesai. Yesaya 33 ayat 14-16 ya. Orang-orang yang berdosa, lihat ya, terkejut di Sion ya. Orang murtad diliputi kegentaran. Lihat ya, saudara baca. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghanguskan ini, yang menghabiskan ini? Saudara lihat, kehidupan di api itu adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa akan diliputi kegentaran, saudara. Siapa yang mau tinggal di dalam api yang menghabiskan seumur hidup? Nggak mau, saudara. Makanya hari ini kalau ada orang yang seperti akan kesaksian dari mantan HIV mau bertobat, itu kasih karunia. Dia sudah pilih pilihan hidup yang ditentukan. Itu adalah jalan menuju kehidupan. Saudara lihat, siapakah di antara kita yang dapat tinggal di dalam perapian yang abadi? Saudara lihat ya, apinya menghabiskan, perapiannya abadi. Kita semua tidak ada yang mau hari ini. Berikutnya, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara jujur, lihat ya, ini jenis-jenis orang yang hari ini untuk menolak kompromi dosa, berhenti dosa, nyaman dengan dosa. Orang yang berbicara jujur, menolak untung dari hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpangan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi, saudara. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Makanya hari ini orang yang mau hidup takut dan taat sama Tuhan, tidak ada ruginya, saudara. Saudara pikir dengan kerugian, rasa sakit, ya mungkin saudara pikir kok enak sih diinjek-injek, direndahkan, ya. Kita percaya hari ini sesaat, saudara, rela. Kalaupun disakiti, rela. Kita tetap hiduplah takut, mengasihi tetap jalan. Dimaki-maki tetap doakan, tetap baik, tetap minta maaf, enggak apa-apa, enggak salah, disalahkan, enggak apa-apa, sudah katanya Bu Eli. Karena ini loh, upahnya kalau menjalankan kewajiban sebagai orang benar. Apa, saudara? Kita akan tinggal aman, saudara. Terus tempatnya di bawah, saudara. Enggak loh, di tempat yang tinggi. Hari ini direndahkan, enggak apa-apa. Saya dulu belajar direndahkan, enggak apa-apa. Tuhan bilang ini, kamu direndahkan, ini di bawah tanganku.
Suatu kali selesai, tangan ini ngangkat kamu tinggi-tinggi loh. Nggak mungkin tangan ini jatuhkan kamu terus. Sekarang memang aku izinkan, karena aku lagi proses hidupmu, supaya dosa-dosamu yang nyaman-nyaman, berhenti dosa. Aku sedang didik kamu untuk takut akan Tuhan. Mulai nggak lagi hidup sesat, jangan mempermainkan Tuhan. Mulai belajar untuk menabur benih-benih kebenaran. Dan ketika itu proses terjadi, dan saya selesai, ini tangan tidak akan biarkan saudara jatuh. Ini loh, kita akan tinggal aman di tempat yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dibentengi di atas bukit batu, saudara. Keren loh Tuhan itu. Dibentengi di atas bukit batu. Yang ketiga, kita dijamin menikmati roti dan air yang diminum. Saudara lihat. Hari ini susah-susah dikit, sakit-sakit dikit, tidak apa-apa, tidak enak memang saudara. Siapa yang bilang waktu kita mau hidup di dalam kebenaran, taat sama Tuhan. Tuhan ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Sakit saudara, ditampar satu aja sudah sakit, ini disuruh beli pipi yang satunya lagi. Saudara bisa bayangkan, itu berarti kita siap hari ini. Biarpun keadaanmu hari ini sesulit apapun, jangan pernah berkompromi dengan dosa. Jangan ambil cara dunia yang instan dengan tipu sana, tipu sini. Mungkin saudara hari ini banyak orang, saya dengar ya, beberapa orang bilang, dukun hari ini laku keras. Bahkan yang kedukun itu ada banyak orang Kristen loh saudara. Apa hati Tuhan itu tidak nangis saudara? Karena mereka tidak tahan dengan penderitaan. Mereka pergi ke dukun untuk dapat rezeki, dapat berkat dengan cara instan. Hati-hati saudara. Iblis tidak pernah memberikan saudara free, gratis, tidak ada dalam kamusnya. Saudara menikmati hari itu, apa yang diberikan oleh dukun. Suatu kali ada yang ditumbalkan, saudara. Saudara harus bayar harganya mahal. Tapi bersama Tuhan, bersakit-sakit dahulu. Hidup takut Tuhan, taat. Orang yang tipu sana, tipu sini, Bu Eli, kaya, Bu Eli ganti mobil, enggak apa-apa. Sementara saudara harus jual rumah hari ini, tapi hidupmu benar. Percayalah, suatu kali kita akan tinggal tetap aman di tempat yang tinggi. Kita akan dibentengi Tuhan di atas bukit batu. Bahkan kita, saudara dan saya, sampai keturunanmu akan dijamin menikmati roti dan air yang diminum. Amin, saudara. Kita tidak perlu takut, karena ada jaminannya. Susah-susah dikit hari ini, takut taat Tuhan, tidak apa-apa sudah. Orang lain mau hidupnya nikmat, saudara hari ini susah, tidak apa-apa. Direndahkan, dihina orang, tidak apa-apa. Dilecehkan, tidak dianggap orang, tidak apa-apa. Yang penting diorangkan sama Tuhan, kaya di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, Roma 2 ayat 6-11 ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, sebab Allah tidak memandang bulu. Itu tadi ya, jangan main-main. Ya, saudara pikir dengan perbuatan orang berdosa, enggak terjadi apa-apa. Saya sering ngomong, dosa itu kayak kredit card, saudara. Ya, gesek dosa, enggak bayar apa-apa. Gesek terus, gesek. Makin gesek dosa, makin banyak bayarnya, pasti mahal. Saudara harus punya kewajiban seperti Roma 2 ayat 6-11. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, sebab Allah tidak memandang bulu. Itu yang saudara perlu renungkan. Yang terakhir ya, Mazmur 53 ayat 2 dan 6 ya. Hari ini jangan keraskan hatimu. Yang mau kesaksian boleh siap-siap, sudah beres ya wifi-nya. Mazmur 53 ayat 2 dan 6. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini ya, kita jangan sampai jadi anak Tuhan. Waduh, sudahlah Tuhan, kompromi dosa dikit-dikit, Tuhan itu sudah pasti mengerti. Lihat ya, orang berbal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Di sanalah mereka ditimpa apa saudara? Kekejutan yang besar. Kekejutan yang besar. Makanya banyak orang kalau sudah bayar harga, penyesalannya terakhir datang. Sudah menyesal, apa gunanya? Banyak orang ya, saya pernah sering kalau khotbah saya bawa orang ini waktu dia kesaksian, dia menyesal. Kalau boleh diulang Bu Eli, saya kepingin kembali ke masa lalu.
Karena dia pakai jasa dukun. Dia pergi ke dukun dengan satu proses masalah. Siapa yang bayar harga? Anaknya cacat, saudara. Dia bilang nyesel, sekarang nyesel ini loh. Tiba-tiba ada kekejutan yang besar. Saudara lihat ini firman yang berkata, sebab Allah menghampurkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Saudara, hari ini jangan jadi orang yang bebal, ya. Jangan hidup terus nyaman dengan dosa, kompromi hidup dalam dosa. Itu nanti akan tertimpa kekejutan yang besar. Tuhan akan mempermalukan mereka, Tuhan akan menolak mereka. Hari ini kita tidak mau hidupmu ada kekejutan yang besar hanya karena dosa yang harus dibayar. Saudara akan nyesel nanti. Kalau nyesel sudah terjadi, anak cacat gimana? Dia bilang ini, Bu Eli, saya harus bayar harganya mahal. Anak saya sudah terlanjur cacat. Sudah mau pulih mana bisa, Bu Eli, sudah cacatnya parah. Saya pernah lihat anaknya, saya pernah doakan anaknya. Parah, saudara. Parah sudah. Dan itu tidak main-main. Apakah bisa dengan penyesalan dulu gimana? Proses. Kalau memang kasih karunia Tuhan bisa sembuhkan ya. Itu, tapi secara akal ini sudah parah, saudara. Kita semua hari ini kalau sampai ada kekejutan yang besar baru menyesal, saudara terlambat enggak, saudara? Menyesal pun ada gunanya enggak? Hari ini sebelum ada kekejutan yang besar, sebelum Tuhan mempermalukan saudara yang berdosa, sebelum Tuhan menolak saudara yang berdosa, yang bebal hari ini dengan dosa, lebih baik hari ini, yuk kita berhenti berbuat dosa. Kita lakukan kewajiban kita. Kita mau hidup takut akan Tuhan, taat sama Tuhan. Amin, amin. Ya, kita percaya malam ini, yuk baca quote sama-sama. Berjuanglah bukan untuk menjadi terkaya, terhebat, terkenal, tetapi pada akhirnya ada harga yang harus dibayar. Ya, saudara lihat dan hancur. Berjuanglah secara tekun dan gigih hari ini untuk menjaga setiap perbuatan kita yang akan dipertanggungjawabkan dan kita akan menerima balasannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita mau malam ini mau dengar kesaksian yang luar biasa ya. Yuk hari ini kita mau benci kejahatan. Jangan sesat, jangan mempermainkan Tuhan ya. Kita mau hari ini jangan menabur dosa, hidup gaya hidup roh mengendalikan daging dan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalahkan. Saya tadi ada orang ibu konseling sama saya, Bu Eli, bagaimana cara ini tip Bu ibu-ibu ya. Kalau saya tahu firman ini kebenaran, bagaimana cara saya untuk mengalahkan tips buat supaya hidup saya bisa mengalahkan kejahatan. Ketika saya dulu melihat suami saya marah-marah sama saya, walaupun saya tidak salah, apa yang saya lakukan? Saya tersenyum. Saya makin baik sama suami saya. Kenapa? Karena saya ingin membalas kejahatannya dengan kebaikan, karena saya mau praktek firman. Dia maki-maki saya bilang ini, sudahlah, jangan marah ya, jangan marah. Saya berusaha untuk membalas kejahatannya. Saya bilang ini, kamu juaji sama saya akan baik sama kamu. Itu jadi pedoman saya. Jadi kalau dia mulai reseh, dia mulai berulah, saya tahu ini iblis mulai berulah, bukan suami saya lagi. Saya baik sama dia. Saya baik, saya bilang, ya sudahlah, maafin saya kalau saya salah. Saya selalu berusaha praktek itu, saudara. Dan itu luar biasa. Itu ada satu kekuatan yang akan tarik suami pasangan saudara melihat kebaikan Tuhan. Amin. Yuk, kita berdoa dulu, setelah itu kita dengar kesaksian. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman ini. Kami tahu bahwa menjelang akhir zaman kami punya kewajiban, yaitu sebagai anak Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan dan taat akan perintah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami akan berakhir di dalam satu pengadilan. Kami tidak mau lagi hidup dalam kompromi dosa. Kami tidak mau hidup hari ini untuk terus hidup di dalam dosa. Kami mau berhenti, kami tidak mau nyaman dengan dosa, kami tidak mau kompromi dengan dosa, dan kami mau belajar mengasihi supaya kami tetap tinggal di dalam satu kehidupan yang kekal. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu akan menikmati promosi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ada satu perlindungan, ada berkat, ada jaminan, dan kami tidak mau hidup kami ditolak, dipermalukan, bahkan kami tidak mau Tuhan hidup kami hari-hari ini mengalami satu kehancuran. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.